Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang lesi ulseratif. Sebelum kita mempelajari tentang macam-macam lesi ulseratif, kita harus mengetahui apakah ulcer itu. Ulcer atau ulkus merupakan kondisi hilangnya epitel yang meluas hingga di bawah lapisan sel basal. Berikut ini adalah contoh gambarnya. Lesi ulseratif ada bermacam-macam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lesi ulseratif sebagai berikut, yaitu tentang lesi reaktif, lesi yang disebabkan karena bakteri, dan juga lesi yang disebabkan karena jamur. Ulkus traumatikus. Dari namanya sudah sangat jelas jika ulkus ini merupakan ulkus yang etiologinya karena trauma. Ulkus traumatikus dapat terjadi di seluruh bagian rongga mulut. Trauma mekanik seperti tergigit, terkena sikat gigi. Kemudian untuk trauma iatrogenik seperti terkena bur, terkena suction, atau terkena alat medis lainnya. Trauma kimia seperti terkena keasaman suatu bahan seperti etsa, bahan bleaching, atau juga bahan endodontik. Tanda klinis untuk ulkus traumatikus seperti adanya ulkus yang tidak beraturan atau sesuai dengan iritannya. Gambaran klinis lainnya seperti pada tabel berikut ini. Ulkus traumatikus dimulai saat ada kontak dengan iritan yang akan melibatkan submukosa dan pembuluh darah. Kemudian fase epitel yang ditandai dengan adanya infiltrasi sel mononukleus ke dalam inti dari epitel tersebut. Tahap ini diikuti dengan degenerasi sel epitel suprabasal yang disertai oleh mononukleus, sebagian besar limfosit masuk ke dalam lamina propria. Tahap selanjutnya adalah tahap ulcerasi, yang ditandai dengan adanya penambahan infiltrasi sel mononukleus pada jaringan, terutama pada epitel. Tahap ini disertai dengan edema yang lebih luas dan degenerasi dari epitel, yang kemudian akan berkembang menjadi ulcer. Pada ulcer ini akan diselubungi oleh membran fibrin. PMN adalah sel pertama yang menuju tempat terjadinya luka tersebut. Kemudian jumlahnya akan meningkat dan mencapai puncaknya pada 24-48 jam. Sel-sel PMN ini berumur pendek dan jumlahnya menurun dengan sangat cepat pada hari ketiga. Kemudian memasuki ke fase penyembuhan, terjadi regenerasi epitel yang mulai menutup ulkus serta berkurangnya rasa nyeri yang ditimbulkan. Fase proliferasi ditandai dengan terbentuknya jaringan granulasi pada luka atau pada ulkus tersebut. Jaringan granulasi merupakan kombinasi dari elemen seluler yaitu fibroblast dan juga sel inflamasi. Fibroblast pertama kali muncul secara bermakna pada hari ketiga dan ketujuh. Fibroblast memproduksi kolagen dalam jumlah besar yang berguna untuk membentuk kekuatan pada jaringan parut. Pada ulkus traumatikus, dari gambaran histopatologinya adalah sebagai berikut. Pada ulkus traumatikus yang akut, terjadi kehilangan epitel pada permukaan yang digantikan oleh jaringan fibrin, sebagian besar mengandung neutrofil. Kemudian dasar ulkusnya terdapat dilatasi kapiler dan terdapat jaringan granulasi. Terjadi regenerasi epitel dimulai dari tepi ulkus, berproliferasi pada dasar jaringan granulasi dan di bawah fibrin. Kemudian pada ulkus traumatikus yang kronis, dasar granulasi dan terdapat scars dalam jaringan. Terlihat adanya infiltrasi sel inflamasi dan terjadi regenerasi epitel. Kadang tidak terjadi karena adanya trauma lanjutan. Terapi untuk ulkus traumatikus yang paling penting adalah menghilangkan penyebab dari traumanya. Sebenarnya ulkus traumatikus dapat sembuh sendiri setelah 7-4 hari sejak iritan dihilangkan. Namun untuk menjaga kebersihan ulkus dapat menggunakan obat kumur dengan kandungan natrium bikarbonat. Apabila ulkus traumatikus menyebabkan nyeri yang berlebihan, maka dapat diaplikasikan kortikosteroid topikal. Berikut ini adalah contoh dari gambaran ulkus traumatikus. Pada gambar 2.1 adalah ulkus traumatikus karena tergigit. Pada gambar 2.2 karena suction.
Kemudian pada gambar 2.5 terdapat ulkus traumatikus kronis karena adanya gigi yang tajam. Lesi ulceratif yang disebabkan karena infeksi bakteri yang pertama adalah sifilis. Sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Sifilis dapat ditularkan melalui kontak seksual dengan pasangan yang mempunyai lesi aktif, transfusi darah yang terinfeksi, inokulasi transplasenta janin oleh ibu yang terinfeksi. Jika penyakit menyebar melalui kontak langsung, akan terbentuk ulkus yang keras atau sengker di tempat masuknya bakteri. Klasifikasi sifilis ada dua, yaitu sifilis yang didapat dan juga sifilis kongenital. Pada sifilis yang didapat, ada fase primer, fase sekunder, fase laten, dan juga fase tersier. Infeksi primer. Setelah paparan awal terhadap infeksi Treponema pallidum, spirosites melewati selaput lendir atau kulit yang kemudian dibawa ke dalam darah, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Setelah masa inkubasi sekitar 3-4 minggu, pada tempat masuk berkembang lesi ulceratif yang biasa disebut sebagai sengker. Gambaran klinis dari sengker adalah terdapat ulkus yang datar, merah, indurasi, dan juga sangat menular. Pada jaringan sekitar bisa terjadi edem dan tidak terdapat rasa sakit. Kelenjar limfe regional dapat membesar sekitar 2 minggu setelah munculnya sengker, dan pada pemeriksaan tidak terdapat nyeri dan konsistensinya kenyal. Sengker dapat menghilang secara spontan dalam waktu 3-8 minggu. Kemudian, sifilis sekunder kira-kira 2 bulan setelah masa penyembuhan. Pada sifilis sekunder biasanya berkembang hanya pada sepertiga dari pasien. Dapat juga muncul sengker bersamaan dengan sengker primer. Tanda-tanda dari sifilis sekunder bervariasi. Pada lesi kulit biasanya ditemukan adanya bintik-bintik makula merah atau papular. Sedangkan pada rongga mulut yang paling sering adalah adanya plak verrucosa yang biasa disebut sebagai kondilomata lata. Sifilis tersier. Reaktivasi sifilis dapat terjadi kapan saja, bisa 2 atau 3 tahun setelah infeksi pertama. Lesi yang khas adalah guma yang biasanya terlokalisasi tunggal atau multiple dengan ukuran yang bervariasi. Guma berkembang di kulit, selaput lendir, dan tulang. Pada rongga mulut dapat menyebabkan perforasi palatal. Organ lain yang dapat terlibat dalam sifilis tersier adalah sistem kardiovaskular dan sistem syaraf. Keterlibatan sistem syaraf dan sistem kardiovaskular biasanya disebut sebagai sifilis pada tahap akhir. Contoh gambarannya adalah terjadi paralisis dan lokomotor ataksia. Setelah melewati sifilis tersier, dapat terjadi sifilis laten yang mungkin terlihat pada beberapa orang setelah bertahun-tahun tanpa gejala. Penyakit ini tidak aktif, tanpa tanda klinis, kecuali untuk serologi yang positif, dan dapat bermanifestasi sebagai kardiovaskuler atau neurosifilis. Sifilis kongenital. Treponema pallidum adalah salah satu dari sedikit mikroorganisme yang memiliki kemampuan menembus penghalang plasenta. Dengan demikian, janin dapat terinfeksi selama trimester kedua atau ketiga dari ibu yang mengalami sifilis, baik mengalami sifilis pada stadium primer atau pada stadium sekunder. Penyakit ini dapat bermanifestasi pada bayi sebagai infeksi yang laten, tanpa gejala kecuali serologi positif. Bisa juga sebagai infeksi yang dini, lesi seperti adanya ruam-ruam pada kulit, kemudian pada hidung, dan juga pada lesi tulang. Atau mungkin dapat terjadi meningitis pada akhir tahun kedua. Yang ketiga adalah infeksi lanjut. Setelah tahun kedua, lesi lanjut dapat berupa seperti
gigi seri Hutchinson atau bentukan gigi seri yang tidak sesuai dengan anatomi gigi seri pada umumnya. Kemudian gigi Murbury pada gigi molar akibat infeksi dari organ emel pada janin. Dapat juga terjadi sklerosis tulang. Gambaran histopatologi pada sifilis yaitu adanya proliferasi endothelitis dan infiltrasi sel plasma. Sel plasma dengan limfosit dan makrofag pada area perivaskuler. Kemudian pada guma menunjukkan nekrosis dan sebagian besar terisi oleh makrofag. Diferensial diagnosis dari sifilis antara lain adalah karsinoma sel squamosa, ulcus traumaticus kronis, TB, dan juga histoplasmosis. Untuk menegakkan diagnosis dapat menggunakan beberapa pemeriksaan penunjang, antara lain yaitu dengan cara mengambil eksudat dari lesi yang aktif, baik dari lesi primer maupun lesi sekunder, kemudian dikumpulkan dalam tabung reaksi dan diperiksa menggunakan mikroskop pewarnaan gelap. Namun teknik ini memiliki kekurangan apabila lesi mengenai rongga mulut, karena Treponema pallidum memiliki kemiripan dengan Treponema microdensium. Penggunaan tes tambahan seperti tes imunofluorensi spesifik dinilai membantu untuk menegakkan diagnosis. Pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat digunakan yaitu dengan tes serologi. Caranya yaitu dengan mengambil darah vena sebanyak 10 ml. Pengambilan darah tersebut dinilai cukup untuk semua tes serologi untuk sifilis. Tes yang paling populer untuk penggunaan antibodi ini adalah tes VDRL. Tesnya sangat sederhana dan sensitif, namun reaksi biologis palsu sering terjadi. Saat antibodi menghilang setelah pengobatan, ia dinilai dapat digunakan untuk memantau efektivitas terapi antimikroba. Tes lain yang sering digunakan adalah tes hemaglutinasi Treponema pallidum, tes absorpsi antibodi Treponema fluorescens, tes untuk mendeteksi antibodi IgM dan IgG, serta ELISA. Penggunaan tes antibodi seringkali dinilai kurang efektif karena banyak yang menghasilkan positif palsu. Berikut ini adalah contoh gambaran dari sifilis. Pada gambar yang atas itu adalah contoh sifilis primer, kemudian pada gambar bawah 2.13 itu adalah gambaran kondilomata lata atau yang biasa terjadi pada sifilis sekunder. Kemudian pada gambar 2.14 itu adalah sifilis tersier. Guma terjadi pada palatal yang menyebabkan terjadinya perforasi palatal. Kemudian gambar 2.15 itu adalah gambaran sifilis kongenital. Gonore. Gonore adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ditularkan melalui aktivitas seksual. Lesi ini dapat terjadi pada alat kelamin, saluran anus, rongga mulut, terutama pada faring atau kombinasi dari semuanya. Faktor resiko utama dari faringitis gonokokal adalah seks orogenital. Penyakit ini disebabkan oleh menempelnya Neisseria gonorrhoeae pada mukosa genital atau rongga mulut dan selanjutnya terjadi penetrasi ke jaringan yang lebih dalam di antara sel-sel epitel. Penyebaran kemudian dapat melalui kontak langsung, melalui limfatik atau secara hematogen. Secara lokal terjadi reaksi inflamasi yang pada mikroskop menunjukkan banyak leukosit polimorfonuklear dengan diplococcus gram-negatif intraseluler. Pada laki-laki penyakit ini ditandai dengan rasa gatal dan terbakar di uretra dengan nyeri sedang hingga parah, dan terkadang ada cairan berwarna kuning. Pada wanita, infeksi awal terjadi pada uretra, namun tidak seakut jika dibandingkan dengan pada laki-laki.
atau dapat juga pada wanita tanpa gejala. Gambaran klinisnya kurang begitu spesifik, terkadang adanya ulcerasi secara multiple dan juga adanya eritema. Mukosa mulut relatif resisten terhadap infeksi Neisseria gonorrhoeae meningkat terutama pada pria yang berhubungan seks dengan pria. Pasien biasanya mengeluh sensasi terbakar atau gatal atau rasa panas kering di mulut yang dalam waktu 24 hingga 40 jam dapat berubah menjadi nyeri yang akut. Pasien juga mungkin mempunyai keluhan seperti bau mulut, aliran saliva dapat meningkat atau dapat menurun, pernafasan mungkin tidak teratur, dan dapat terjadinya keterlibatan dari kelenjar submandibular. Lesi dapat terjadi pada semua bagian mukosa mulut dengan tanda-tanda klinis seperti adanya inflamasi, adanya vesikel, adanya ulcerasi, dan dapat juga hanya terjadi edema. Diferensial diagnosisnya yaitu ulcus abtosa, herpetic ulcer, erythema multiforme, pemphigus, pemphigoid, drug eruption, dan streptococcal infection. Penegakan diagnosis dapat menggunakan pewarnaan gram atau kultur pada media Thayer's-Martin. Dapat juga menggunakan teknik immunofluorescence antibody. Terapi yang digunakan yaitu dengan menggunakan dosis tunggal penisilin. Apabila pasien resisten terhadap penisilin dapat digantikan dengan ciprofloxacin. Tuberkulosis. TB disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang tahan terhadap asam dan alkohol. Organisme ini biasanya didapat melalui transmisi udara dan tumbuh di alveoli paru. Dalam kebanyakan kasus, sel T helper mengaktifkan makrofag melalui sekresi sitokin dan gamma interferon, dan infeksi ditekan secara permanen atau mungkin laten untuk aktif kembali berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian. Jika respon imun terganggu dan tidak dapat mencegah replika bakteri, maka penyakit ini akan aktif. Pada infeksi yang aktif, gejala berikut umum terjadi, seperti adanya batuk, demam, keringat di malam hari, malaise, dan juga penurunan berat badan. Infeksi dapat terjadi pada mukosa, pada lidah, ataupun pada palatum. Lesi khas berupa ulkus yang kronis dan tidak sembuh-sembuh dapat disertai dengan nyeri. Dari gambaran histopatologis TB didapatkan adanya peradangan granulomatosa yang menunjukkan adanya nekrosis sentral. Kemudian dapat juga ditemukan makrofag yang dikelilingi oleh limfosit dan fibroblast. Ditemukan sel epiteloid, sel Langerhans dengan inti di tepi sitoplasma. Dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen atau FIT, dapat mengetahui keberadaan organisme dalam granuloma. Diferensial diagnosis dari TB antara lain adalah sifilis primer, sarkoidosis, karsinoma sel squamosa, dan juga ulcus traumaticus kronis. Pengobatan untuk TB membutuhkan waktu yang relatif lama. Antara lain adalah pengobatan yang membutuhkan waktu minimal 6 bulan. Ada juga yang 9 bulan, 12 bulan, atau selama 2 tahun. Kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat sangat diperlukan. Apabila pasien tidak patuh dalam mengkonsumsi obat, maka dapat terjadi resisten terhadap obat dan itu dapat memperburuk keadaan serta mempersulit terapi selanjutnya. Leprosi. Leprosi atau kusta juga dikenal sebagai penyakit Hansen, yaitu penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium lepra dan Mycobacterium lepromatosis.
Penularan dapat terjadi secara kontak langsung yang sering dengan individu yang terinfeksi untuk jangka waktu yang lama dengan masa inkubasi sekitar 5 tahun untuk bentuk tuberkuloid hingga 12 tahun. Gambaran klinis yang muncul antara lain adalah sebagai berikut. Lesi rongga mulut muncul dalam bentuk penyakit lepromatosa pada 20% hingga 60% kasus, sehingga nodul multiple atau nekrotik dan ulcerasi, disertai dengan penyembuhan yang lambat dan jaringan parut yang atrofi. Lesi kulit dapat muncul sebagai plak atau nodul eritematosa yang menunjukkan respon granulomatosa terhadap organisme. Deformitas maksilofasial yang parah dapat muncul, yang akan menyebabkan kerusakan spina nasal anterior dan tulang alveolar maksila anterior. Histopatologi. Secara mikroskopis terlihat adanya respon inflamasi granulomatosa di mana makrofag atau histiosit epiteloid dan multinukleat giant cell terlihat. Infiltrasi saraf oleh sel inflamasi mononuklear juga terlihat. Granuloma yang mirip dengan lesi yang ada pada TB biasanya terlihat pada tuberkuloid leprosi. Basil tahan asam dapat ditemukan di dalam makrofag dengan pewarnaan fit. Organisme paling banyak terdapat pada leprosi berbentuk lepromatosa. Diferensial diagnosis meliputi sifilis stadium lanjut, sarkoidosis, lupus erythematus, limfoma, dan juga penyakit neoplastik. Untuk menegakkan diagnosis dapat menggunakan biopsi. Treatment yang paling umum digunakan antara lain adalah dapson, rifampicin, clofazimine, dan minocycline. Noma dikenal juga sebagai kanker mulut atau stomatitis gangren, merupakan suatu penyakit mematikan pada anak-anak yang mengalami malnutrisi yang ditandai dengan proses destruksi jaringan orofasial. Nekrosis jaringan terjadi sebagai akibat dari invasi oleh bakteri anaerob. Contohnya bakteri Fusobacterium necroporum, Treponema denticola, dan juga Staphylococcus aureus. Patogen oportunistik ini menyerang organ rongga mulut yang biasanya pertahanan tubuhnya sudah lemah karena malnutrisi, gingivitis nekrosis akut, dapat juga trauma atau ulkus pada rongga mulut. Faktor predisposisi lainnya disebabkan oleh penyakit sistemik seperti pneumonia atau sepsis. Gambaran klinis dari noma biasanya menyerang pada anak-anak bisa berhubungan dengan noma neonatorum. Terjadi pada bayi dengan berat badan lahir rendah. Lesi awal noma adalah adanya ulcerasi yang disertai dengan nyeri, biasanya terjadi pada gingiva atau mukosa bukal. Dapat juga menyebar dan cepat menjadi nekrotik. Terapi untuk noma yaitu memperbaiki kondisi tubuhnya, memperbaiki kondisi nutrisi, dan juga bersamaan dengan itu diterapkan menggunakan terapi antibiotik. Deep fungal infection. Deep fungal infection ditandai dengan adanya keterlibatan paru-paru. Infeksi pada rongga mulut antara lain seperti histoplasmosis, blastomikosis, dan mukormikosis. Infeksi rongga mulut juga dapat terjadi setelah penyebaran jamur secara hematogen dari organ lain seperti dari paru-paru, dan dapat muncul sebagai tanda awal suatu penyakit. Histoplasmosis merupakan jamur saprofit dimorfik yang ditemukan di tanah yang terkontaminasi oleh kotoran burung. Menghirup debu kotoran merpati kering atau kotoran kelelawar dianggap sebagai sumber infeksi yang paling umum terjadi. Blastomikosis biasanya dijumpai di Amerika Utara
dan sedangkan infeksi Cryptococcus dapat ditularkan melalui penghirupan kotoran dari unggas, tetapi juga dapat terjadi pada pasien dengan gangguan imunitas. Tanda dan gejala awal biasanya berhubungan dengan keterlibatan paru-paru seperti batuk, adanya demam, keringat malam, penurunan berat badan, dan juga nyeri dada. Lesi pada rongga mulut biasanya didahului oleh infeksi paru-paru. Dahak yang terinfeksi yang tertelan dapat menyebabkan lesi pada rongga mulut atau gastrointestinal. Selain itu, erosi dalam pembuluh darah paru oleh proses inflamasi dapat menyebabkan penyebaran secara hematogen hampir ke semua organ. Lesi pada rongga mulut biasa bersifat ulcerasi, baik secara tunggal maupun multiple. Lesi susah sembuh, berlarut-larut, dan seringkali disertai dengan nyeri. Gambaran histopatologi pada deep fungal infection adalah munculnya respon inflamasi berupa granulomatosa. Makrofag dan multinuclear giant cell mendominasi dari gambaran histopatologisnya. Pada blastomycosis yang khas adalah adanya hiperplasia pseudoepitheliomatosa. Hal ini berkaitan dengan adanya infeksi superfisial di mana ulcerasi belum terjadi. Diferensial diagnosisnya adalah karsinoma sel squamous, ulcus traumaticus, TB oral, dan juga sifilis primer. Pengobatan pada deep fungal infection terdiri dari antimikroba seperti ketoconazole, fluconazole, dan juga amphotericin B. Ketoconazole maupun fluconazole dapat diberikan secara oral. Sedangkan untuk amphotericin B sangat toksik terutama pada ginjal. Subkutan fungal infection. Sporotrichosis disebabkan oleh Sporotrichsensi yang merupakan hasil dari inokulasi kulit atau mukosa pada tanah yang terkontaminasi atau pada tanaman berduri seperti mawar. Setelah masa inkubasi selama beberapa minggu, timbul nodul subkutan yang sering mengalami ulcerasi. Keterlibatan sistemik jarang terjadi, tetapi dapat terjadi pada individu dengan respon imun yang kurang bagus. Gambaran klinisnya, lesi muncul di tempat inokulasi dan menyebar di sepanjang saluran limfatik. Pada kulit muncul nodul merah dan dapat diikuti dengan ulcerasi. Pada rongga mulut, lesi biasanya muncul sebagai ulkus kronik non-spesifik dan dapat disertai dengan limfadenopati. Sporotrichosis sulit untuk didiagnosis karena menyerupai beberapa penyakit lain, dan pengujian serologis untuk antibodi terhadap Sporotrichsensi tidak dapat diandalkan. Diagnosis pasti dapat dilakukan dengan kultur jaringan dan dapat juga melakukan biopsi dengan pewarnaan khusus. Gambaran histopatologi pada sporotrichosis adalah adanya respon inflamasi terhadap Sporotrichsensi yang bersifat granulomatosa. Pada beberapa granulomatosa dapat ditemukan abses dan di atasnya atau pada epitel di atasnya dapat menunjukkan adanya hiperplasia pseudoepithelomatosa. Jamur yang relatif kecil, bulat hingga oval dapat terlihat pada jaringan. Treatment untuk sporotrichosis biasanya hanya dengan larutan kalium iodida. Namun, pada pasien yang mengalami sensitif terhadap larutan kalium iodida dapat menggunakan ketoconazole. Opportunistic fungal infection. Zygomycosis adalah istilah luas yang mengacu pada infeksi yang disebabkan oleh beberapa jamur. Antara lain adalah jamur roti yang berasal dari kelompok Zygomicota. Pada kepala dan leher, mukormikosis adalah infeksi jamur sinonasal yang disebabkan oleh spesies pada kelompok Mucor, Rhizopus, dan Apsidia.
Aspergillus ada di beberapa lingkungan. Infeksi biasanya terjadi pada pasien dengan diabetes ketoasidosis yang tidak terkontrol dengan baik, penerima transplantasi yang mengalami imunosupresi, pasien dengan keganasan, pasien dengan perawatan steroid atau radiasi. Dapat juga terjadi pada pasien yang mengalami imunokompresi seperti pada infeksi HIV dan AIDS. Jalur infeksi melewati saluran gastrointestinal atau saluran pernafasan, dan infeksi dapat terjadi di mana saja di sepanjang jalur ini. Gambaran klinis, lesi paling sering muncul di rongga hidung, sinus paranasal, dan orofaring. Nyeri dan bengkak mendahului ulcerasi. Nekrosis jaringan dapat menyebabkan perforasi palatum. Jamur memiliki kecenderungan untuk menyerang dinding arteri yang dapat menyebabkan penyebaran secara hematogen, trombosis, atau infak. Gambaran histopatologinya, terdapat infiltrat inflamasi akut dan kronis terlihat sebagai respon terhadap jamur. Organisme ini biasanya mudah diidentifikasi dengan pewarnaan HE di area jaringan yang nekrosis. Karakteristik dinding pembuluh nekrotik yang mengandung trombus dan jamur mungkin juga terlihat secara jelas. Secara mikroskopis, jamur terdiri dari hifa yang berwarna pucat dan non-septat yang cenderung bercabang-cabang. Mukormikosis ditandai dengan adanya organisme jamur non-septat yang lebar dan datar. Diferensial diagnosisnya antara lain adalah sifilis tersier dan juga squamous cell carcinoma. Treatment untuk kasus ini dengan menggunakan amphotericin B yang berbasis lipid. Kemudian juga diperlukan adanya debridemen bedah pada lesi saluran pernafasan. Prognosis umumnya bergantung pada tingkat keparahan penyakit yang mendasarinya. Demikian pembelajaran tentang lesi ulceratif pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ilmu dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.